Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dan dulur-dulurku di seluruh tanah air, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dan limpahan rezeki, dan yang terpenting kita diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita selalu bisa bermanfaat dan berguna buat sesama. Ya, jadi teruskan itu terus hingga ajal menjemput. Baik teman-teman, video ini selalu membahas tentang koneksi, yaitu koneksi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lanjutan daripada ini adalah sebuah rahasia. Ya. Rahasia ini akan saya buka. Ya. Apa rahasia dalam menjalankan kehidupan ini? Dia adalah cinta. Jadi kita sebagai makhluk bisa bisa berkomunikasi dengan makhluk lagi, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan sang kholik. Ya. Makhluk ini banyak sekali, ada manusia, ya, ada sesama, ada binatang, ada tumbuhan, ada benda-benda semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan Tuhan, itu adalah makhluk, ya. Dan hanya ada satu kholik, yaitu pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat yang beragama Islam. Nah, itu namanya, ya, namanya. Kenapa rahasianya adalah cinta? Karena tanpa cinta kita tidak akan peka, ya. Kita tidak akan dalam kesadaran, kita tidak akan sadar. Oleh sebab itu, maka rahasianya adalah cinta. Misalnya kita mempunyai anak, ya. Kalau kita tidak terkoneksi secara hati dengan mendahulukan cinta, maka anak hanya tumbuh besar dan mungkin tidak akan ada respect dari anak kepada kita dan dari kita kepada anak. Karena mungkin kita hanya sekedar mencari uang saja dan mereka hidup karena uang. Ya. Tetapi sebetulnya kalau ada cinta, maka kita akan menghubungkan rasa, menghubungkan hati kita dengan rasanya, dengan hatinya. Ya. Berarti kalau sudah ada rasa cinta, akan muncul kepedulian, akan muncul kesadaran, akan bisa membaca, ya, akan bisa berkomunikasi secara lahir dan bahkan bisa berkomunikasi secara batin, ya, secara rasa, ya. Kita juga bisa berkomunikasi dengan diri kita, ya, seperti di video-video sebelumnya. Ya, kita berkomunikasi dengan diri kita, ya. Bahkan kita bisa menggambarkan bagaimana doa-doa kita mulai terkabul. Ya, kita bisa bertanyakan. Kita bisa pertanyakan kepada rasa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rasa kita, ya. Jadi ada tanda-tandanya. Demikian pula dengan sesama makhluk, misalnya kepada anak, ya. Anak kita besarkan, kita didik dengan cinta. Cinta artinya perhatian, cinta adalah kesadaran, lalu dalam tindakan yang benar, ya. Jadi bukan hanya sekedar dengan uang dan uang hingga dia tumbuh begitu saja, tidak, ya, tetapi dengan hati, ya. Cinta ada di dalam hati, seperti itu. Baik, kita juga bisa berhubungan dengan binatang, ya. Misalnya dengan ikan, ya. Ikan yang ada di kolam bisa kita ajak ngobrol, ya. Cepat besar, lalu kita tumbuhkan cinta. Kalau sudah tumbuh dengan cinta, kita bisa
bisa berinisiatif untuk tindakan-tindakan. Kan kita kalau sudah bisa mengerti ikannya yang dibutuhkan apa, mungkin makanan, kita kasih makanan, kita berikan daun-daunan sehingga dia bisa tumbuh besar ya. Demikian pula dengan pohon ya, dengan pepohonan ya. Kita memiliki misalnya pohon duren, misalnya pohon duren itu kita ajak ngobrol pohonnya ya, lalu tumbuhkan cinta. Kalau sudah tumbuhkan cinta, mungkin ini pohon kira-kira perlu apa ya? Nah, perlu air, perlu pupuk ya, perlu mungkin tanahnya sedikit dibersihkan di bawah ya. Seperti itulah, mungkin daunnya perlu di trimming ya, dibentuk pertumbuhannya. Yaitu kuncinya ada di cinta. Kalau tidak ada cinta, maka sulit rasanya kita bisa berkomunikasi hati dengan hati ya. Jadi semua makhluk memang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan pekerjaan, lingkungan pekerjaan? Kalau kita tidak memainkan hati, tidak memainkan cinta, ya, maka kecintaan kita kepada pekerjaan mungkin hanya yang ada adalah pikirannya uang, ya, hanya uang ya. Jadi money oriented ya, tidak ada kecintaan. Ya, tidak bertemu dengan teman-teman, ini harus bagaimana, apa perlu ada tegur sapa atau harus ada saling pengertian, tidak ada cinta, ya sulit ya. Mungkin dengan peralatan, dengan alat-alat kerja, dengan clients ya, kalau tidak ada cinta sulit ya. Cinta dalam arti kita menumbuhkan tindakan yang positif ya, tindakan-tindakan yang berguna. Misalnya di rumah kita lihat ruang tamu berantakan, pergi ke dapur berantakan ya, kita lihat dan kita tanya ya, ini kiranya perlu diapakan ya. Seperti di dapur banyak piring-piring kotor, gelas, sendok, garpu yang kotor, mereka berbicara kepada kita ya, dan meminta kita untuk membersihkan. Ya, langkah baiknya kalau kita tumbuhkan cinta, maka kita akan bertindak yang baik ya, kita akan bersihkan piring-piring itu dan kita rapihkan ruangan tamu tadi yang berantakan ya. Jadi kuncinya adalah cinta. Lalu bagaimana dengan hanya dengan usaha ya, misalnya dengan bisnis ya. Kita harus ada kecintaan ya. Kalau tidak ada kecintaan, kita akan tidak peduli ya. Yang ada adalah mungkin kita tidak puas ya, kita pesimis, kita selalu was-was dengan bisnis kita. Tetapi kalau ada kecintaan, kita akan lakukan usaha-usaha agar bisnisnya atau pekerjaannya bisa kita tangani dengan sungguh-sungguh dan memberikan tahapan-tahapan kerja yang efektif ya, tentu ya, karena ada kecintaan. Jadi rahasia dari kehidupan antar makhluk ya, apakah dengan sesama, dengan hewan, tumbuhan, dengan alam semesta ini, tentu rahasianya adalah cinta. Jadi terkoneksinya hati dengan hati ya. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya hubungan suami dan istri hanya ada koneksi dohir saja, ada koneksi raga saja, nah, tentu yang bermain adalah hawa dan nafsu ya. Yang satu hanya banyak keinginan, yang satu hanya nafsu saja, hanya itu. Jadi hakikat cintanya tidak ada ya. Memainkan hati secara positif tidak ada ya. Memanage hati secara positif tidak ada. Tetapi juga hati-hati dengan permainan hati ya. Jangan main-main dengan hati atau jangan main api ya. Dalam hal ini rahasia adalah cinta. Cinta itu adalah hal
yang positif ya. Baik, jadi terkoneksinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya terkoneksi kita dengan sesama makhluk ya, dalam hal ini dengan sesama manusia ya, dengan sesama. Jadi kembali lagi ke religi ya, kepada kebaikan, yaitu kita terus meningkatkan nilai kemanusiaan, meningkatkan nilai kepribadian, dan juga terus meningkatkan bantuan-bantuan kepada yang lapar, kepada yang membutuhkan. Lanjutkan wisata religi seperti itu. Lanjutkan perbuatan-perbuatan baik selama kita masih hidup ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif. Ya, karena dengan daya dan energi yang positif kita bisa bermanfaat buat sesama, bisa berguna buat sesama. Dan rahasianya ada pada cinta. Terima kasih.